Ya, Bu. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ibu Uli, apa kabarnya pada hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu Alhamdulillah. Uli, kira-kira pertemuan kita pada hari ini apa kira-kira topik perbincangan yang ingin Ibu Uli sampaikan kepada saya? Silakan. Topik yang akan saya bahas dengan Ibu yaitu mengenai penggunaan alat peraga di sekolah saya, Bu. Baik. Ya, berkenaan dengan alat peraga yang ada di sekolah Ibu Uli, ini merupakan topik pembicaraan kita pada hari ini. Kira-kira dari percakapan yang kita lakukan lebih kurang 15 menit ke depan ini, apa yang ingin Ibu Uli dapatkan? Saya berharap alat-alat peraga yang ada di sekolah saya itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh guru-guru, karena setelah beberapa kali saya melakukan supervisi itu guru-guru di sekolah kurang memanfaatkan dengan baik alat-alat peraga tersebut. Padahal alat-alat peraga di sekolah saya itu banyak, Bu, seperti kit IPA, kit bahasa, kemudian ada kit bahasa Inggris juga ya, kit IPS, seperti itu, Bu. Cuma sangat disayangkan alat-alat tersebut itu terbengkalai. Nah, karena berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami pada saat saya menjadi guru itu dulu di tempat yang lama, saya tidak menemukan alat-alat peraga yang sama seperti itu, Bu. Karena berdasarkan cerita guru-guru yang lama di sana, pernah terjadi insiden kebakaran, Bu. Jadi semua alat-alat peraga di sekolah itu terbakar. Nah, saya sebagai guru di sana dulu kalau mau mengajar butuh alat peraga itu harus buat sendiri, Bu. Nah, jadi saya melihat kondisi yang sekarang ini sangat disayangkan sekali seperti itu. Ya. Nah, ketika Ibu tahu bahwasanya posisi keberadaan alat-alat Ibu di sekolah itu kebakaran, ya begitu ya Bu ya? Di situasi yang dihadapkan Ibu seperti itu. Nah, lalu ketika Ibu mau mengajarkan yang menggunakan alat-alat praktik, kira-kira situasi seperti apa yang Ibu lakukan setelah keberadaan alat-alat itu tidak ada? Nah, yang saya harapkan itu alat-alat yang ada di sekolah yang baru sekarang itu digunakan gitu, oleh guru-guru saya. Iya, bagus. Alat itu Bu Uli berharap alat-alat yang di sekolah itu tidak digunakan. Artinya alat-alat itu tidak digunakan dong oleh guru-gurunya. Ya, tidak digunakan. Nah, itu tidak digunakan sama sekali. Iya, betul. Lantas apakah yang menyebabkan mereka itu tidak menggunakan alat-alat itu, Bu Uli? Padahal alat-alatnya ada kan? Iya. Apa Jadi yang menyebabkan kalau mereka tidak menggunakan alat itu? Iya, kalau saya lihat itu berdasarkan tanya jawab kami ya, Bu ya. Iya, betul. Mengapa tidak dipakai alat-alat itu? Pertama, di sekolah saya itu gurunya masih baru-baru, pengalaman masih belum memadai ya, Bu ya. Kemudian kompetensinya itu, Bu, dia tidak linier, guru agama tapi mengajar di kelas. Itu ada 2 orang yang seperti itu. Nah, jadi basic mereka itu tidak ketemu. Mereka guru agama tapi mengajar di guru kelas. Nah, sehingga pengetahuan mereka untuk memanfaatkan alat-alat tersebut kurang. Tapi itu tidak semua. Nah, yang kasus yang lainnya lagi mengapa tidak digunakan karena memang berdasarkan pengakuan mereka, mereka belum begitu mahir menggunakan. Adapun yang menggunakan alat-alat yang masih sederhana seperti misalnya
alat-alat untuk alat peraga kit bahasa seperti itu ya Bu ya. Misalnya yang untuk membaca gitu Bu, yang dari kain flanel itu Bu. Ya, baik Bu Uli, tadi disampaikan ketika guru-guru ada yang tidak linear, kompetensinya yang kurang memadai, kira-kira nih, dengan situasi seperti itu apa yang sekolah lakukan? Ya. Nah, saya pernah melakukan ini Bu, semacam KKG mini di sekolahan ya. Semacam KKG mini bagaimana cara memanfaatkan alat-alat peraga tersebut, tetapi memang belum begitu maksimal karena di masa pandemi ini ya Bu, saya bertugas pada tahun 2020, baru seminggu masuk itu anak-anak libur, belajar dari rumah ya Bu ya. Kemudian di tahun 2021, tahun ajaran baru, 6 bulan hampir setahun yang lalu ya Bu ya, kita baru mulai aktif belajar. Nah, di situ baru ketahuan tidak menggunakan alat peraga. Nah, berdasarkan hasil observasi itu, jadi baru-baru ini kami melaksanakan, cuma belum begitu nampak hasilnya yang signifikan, Bu. Baik, Bu Uli, dari cerita yang Ibu Uli paparkan kepada saya tadi tentang keberadaan alat-alat yang di sekolah tadi yang kurang terpakai secara maksimal, kira-kira ada gagasan apa dari Bu Uli untuk memaksimalkan barang-barang tersebut? Ke depan saya mempunyai ide Bu, selain membentuk KKG itu Bu ya, saya akan rutin melakukan supervisi seperti itu ya Bu ya ke kelas, melihat bagaimana mereka mengajar, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bu, saya akan melakukan bimbingan individu kepada guru-guru mengenai nanti kesulitan apa yang mereka temukan untuk penggunaan alat peraga tersebut. Jadi saya tahu apa yang akan saya lakukan kepada masing-masing guru saya tersebut. Ya, baik, sangat bagus sekali ketika Bu Uli merencanakan adanya KKG kecil di sekolahnya, kemudian juga mengadakan administrasi, datang ke kelas. Nah, kira-kira apa yang bisa memastikan Bu Uli bahwasanya pekerjaan itu, program Ibu itu berjalan dengan baik? Bagaimana Bu? Bisa diulangi Bu? Ya, baik. Bu Uli itu bagus sekali idenya dengan mengadakan KKG kecil yang berada di sekolahnya. Kemudian juga nanti Bu Uli akan ke kelas, kemudian melihat, mencatat apa-apa saja di mana yang memakai alat-alat dan tidak. Nah, kira-kira apa yang bisa memastikan bahwasanya program Bu Uli itu berjalan dengan baik? Oh iya. Yang memastikan program saya akan berjalan dengan baik itu nantinya Bu, karena kami akan rutin berada dalam satu forum KKG untuk melatih guru-guru dalam menggunakan alat-alat peraga. Kemudian saya yakin juga guru-guru di sekolah saya itu masih baru-baru Bu. Nah, minat belajar mereka itu masih tinggi. Kemudian rasa ingin memajukan sekolah dan anak-anak itu juga tinggi karena hal baru bagi mereka mengajar itu Bu. Iya, betul. Sangat mulia sekali Bu Uli ingin memajukan sekolahnya. Kemudian juga ingin menjadikan guru-guru itu guru yang bisa memanfaatkan alat-alat yang sudah ada di sekolah. Nah, tentunya untuk ingin memajukan guru-guru kita, untuk menjadikan guru-guru kita itu bisa aktif sebagai guru-guru yang menggunakan alat-alat yang sudah ada di sekolah itu, tentunya kriteria seperti apa sih yang diinginkan oleh Bu Uli itu? Silakan Bu Uli. Ya, saya menginginkan kriteria guru yang gigih, Bu. Yang gigih, mau belajar dan mau bertanya, serta
mau mencari sumber-sumber lain, bukan hanya dari instruktur yang ada nanti diundang ke sekolah seperti itu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadikan cita-cita Ibu Uli itu juga menjadi cita-cita saya, dan mudah-mudahan semua cita-cita itu terwujud. Ya, baik Bu Uli, sudah bermacam program, perencanaan yang Bu Uli sampaikan ke saya. Kira-kira kapan pelaksanaan itu dilaksanakan oleh Ibu Uli? Kegiatan ini akan saya lakukan Bu di awal bulan. Nah, jadi awal bulan depan itu akan kami mulai lagi karena memang setiap bulan kami mengadakan KKG sekolah, Bu. Iya, karena mudah-mudahan akhir bulan ini sudah dilaksanakan karena akan melaksanakan KG sekolah. Terus lagi satu lagi, Bu Uli, apa kira-kira yang membuat hal itu bisa terwujud? Yang membuat hal ini terwujud, Bu, karena kami memiliki kerjasama yang baik di sekolah itu, Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang saling membutuhkan dan saling ketergantungan, kemudian rasa ingin tahu dan ingin belajarnya untuk guru-guru saya itu masih tinggi, Bu. Iya, iya, alhamdulillah. Baik, Ibu Uli, ada yang mau sampaikan? Jadi kita dapat menyimpulkan Ibu Uli, mudah-mudahan dengan persoalannya Ibu Uli sampaikan, dengan wacana kita tadi, dengan berbincang-bincang kita selama 15 ini, yang menjadi persoalan tadi mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat Bu Uli untuk terus bekerja dan bersemangat untuk sambil menganyumi serta mengajak teman-temannya untuk maksimal menggunakan alat-alat yang ada di sekolah. Pada hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu Uli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas bimbingannya Ibu Nafsah.